Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review label kemasan dan kelompok kami mengangkat untuk mereview kemasan Indomie. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 3 beranggotakan oleh Kenalkan, nama saya Kayla Rahma Mulyani dengan NPM terakhir 005. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzadi Putra dengan NPM akhir 014. Saya Zaki Sultan dengan NPM Mayer 025. dan saya Mutia Kandi dengan NPM akhir 033. Baik, jadi yang pertama, di sini kelompok 3 mengambil review kemasan Indomie dengan rasa soto Lamongan. Di mana Indomie soto Lamongan adalah varian mie instan dari merek Indomie yang menghadirkan rasa gurih yang kaya, kuah segar, dengan sedikit asam dari jeruk nipis. Dan bisa dilihat di sini ada tampak depan dari kemasan Indomie rasa soto Lamongan dan tampak belakang dari kemasan Indomie rasa soto Lamongan. Boleh di next? Oke, selanjutnya bagian belakang kemasan ada daftar bahan ataupun keterangan komposisi dari mie rasa soto Lamongan yang dimiliki oleh merek Indomie, di mana di sini terdapat ada komposisi mie, bumbu, minyak, sambal soto dan juga koya, dan ada keterangan untuk konsumen yang memiliki alergen, di mana di dalam Indomie atau mie rasa soto Lamongan ini terdapat alergen untuk tepung terigu, telur, susu, kedelai, dan juga beberapa konsumen mungkin akan melihat kembali bahwa Indomie ini memiliki kandungan kacang tanah, udang, dan juga ikan. Boleh di next? Kemudian ada logo halal yang dapat ditemui pada pojok kanan bawah di kemasannya. Logo ini menandakan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi menurut syariat Islam karena bahan-bahan dari produk ini menggunakan bahan-bahan yang halal dan logo halal itu tidak mudah didapatkan, harus lolos sertifikasi dari MUI sendiri. Nah, baik, selanjutnya adalah berat bersih. Jadi, mengenai keterangan berat bersih ini, pada bungkus Indomie biasanya bisa ditemukan pada bagian pojok kanan bawah di bawah logo halal. Kemudian, berat bersih ini bertujuan untuk memberitahu kepada konsumen berapa banyak produk yang benar-benar bisa dikonsumsi terlepas dari kemasannya. Kalau pada Indomie ini berarti mie-nya dan berat bumbunya. Lanjut, lanjut. Kemudian tanggal dan kode produksi. Yang pertama, tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ini biasa dicetak dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Pada bungkus kemasan yang ini, tanggal kadaluarsa adalah 16/04/26. Artinya, produk ini akan kadaluarsa pada tanggal 16 April tahun 2026. Kemudian, kode produksi biasanya terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang menunjukkan tanggal dan urutan produksi. Contohnya NPH B1 08 21 6 dan 8. NPH merupakan kode untuk perusahaan produksi. Kemudian B1 merujuk pada tipe produk atau lini produksi. Kemudian 08 21 68 ini biasanya adalah kode tertentu yang hanya diketahui oleh perusahaan. Biasanya berisi urutan produksi, kemudian tahun produksi atau dan juga bulan eh, waktu memproduksi. Kemudian ada nama dan alamat dari produsen produk tersebut. Bisa dilihat di sini bahwa yang memproduksi produk ini adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan makanan dan minuman kemasan terkemuka di Indonesia, terkenal sebagai produsen merek-merek ikonik seperti Indomie.
yang beroperasi dengan model bisnis Total Food Solution dari hulu ke hilir. Alamat produsen dapat dilihat di sini di bawah nama si produsennya. Walaupun tidak lengkap, tapi dapat diketahui bahwa kode pos 14430 merupakan kode pos dari wilayah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk ini diproduksi di wilayah Jakarta Utara, Indonesia. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah makna logo di bawah komposisi. Bisa dilihat sendiri, untuk logo di bawah komposisi sendiri itu terletak di bagian kiri bawah dan terdapat 3 logo. Apa aja sih logonya? Yang pertama itu ada simbol mangkuk atau sendok garpu yang menandakan bahwa kemasan aman untuk makanan atau food grade. Yang kedua ada simbol segitiga daur ulang dengan angka 5 yang menunjukkan bahwa kemasan tersebut terbuat dari plastik polypropylene yang dapat didaur ulang. Sementara untuk simbol orang yang membuang sampah adalah ajakan untuk membuang kemasan ke tempat sampah setelah selesai digunakan. Adapun nomor atau edaran atau bisa dibilang BPOM. Nomor BPOM sendiri itu terletak di bagian kanan bawah, di bagian paling bawah, di letaknya berat bersih neto. Di situ ada format BPOM yang biasanya ada 2 macam, yaitu untuk dalam negeri dan untuk impor. Untuk dalam negeri sendiri itu formatnya BPOM RI, MDXXX, dan untuk yang impor itu adalah BPOM RI, MLXXXX. Keterbacaan dan lokasi dalam BPOM itu harus tertera dan tidak boleh terlipat agar mudah dibaca, serta konsistensi dengan produsen, yaitu pada penomoran itu harus cocok dengan pihak produksi. Lalu, fungsi dari nomor ini adalah sebagai nomor izin edaran, jadi bukan hanya sekedar formalitas. Nomor tersebut menjamin bahwa produk lulus evaluasi keamanan. Dan yang terakhir adalah logo SNI. Logo SNI sendiri terletak pada halaman depan atau gambar letak depan. Makna utama dari logo SNI adalah pada sebuah produk sebagai tanda resmi pada produk yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN, yaitu Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.